SM Ngabuburit Sahur Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit membahas mengenai tradisi Idul Fitri. Seperti yang kalian tahu, Idul Fitri itu adalah ujung dari rangkaian ibadah Ramadan setelah kita selama 1 bulan menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Maka kita rayakan dengan kemenangan setelah selesai ya dengan Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Nah, tradisi Idul Fitri ini hampir semua umat muslim diawalinya sama ya. Nah, itu ada sholat Idul Fitri, sholat Id ya. Lalu bersilaturahmi, kemudian dilanjutkan dengan perayaan yang sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kalau di Indonesia biasanya kita ada mudik ya setiap tahun. Untuk tahun ini sepertinya tidak mungkin karena sedang ada pandemi. Ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya orang-orang yang bekerja merantau di luar daerahnya pasti akan berusaha untuk bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halamannya. Ya, selain mudik, ada juga takbiran. Takbiran ini dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri ya, malamnya dengan berkeliling kampung bertakbir, membunyikan beduk, dan ada juga yang membawa kompor. Lalu kalau di Indonesia makanan khasnya itu adalah ketupat. Ya, pelengkapnya ada opor, sambal goreng, dan masih banyak yang lainnya. Juga ada angpau atau THR ya, itu diberikan di setiap tahun kalau kita seperti itu. Nah, untuk di Arab hampir sama, silaturahmi juga ada. Namun silaturahmi ini diadakan pada malam sebelum hari raya Idul Fitri. Mereka biasanya berkumpul dengan keluarga besarnya. Nah, sama seperti kita, mereka juga memberikan angpau. Di sana angpau itu disebutnya hadiah. Ya, diberikannya oleh orang tua kepada anak-anaknya. Untuk apa nih? Nah, ini untuk meningkatkan motivasi anak-anak mereka supaya di tahun depan bisa menjalankan kembali ibadah puasa Ramadan dengan lebih baik. Nah, untuk perayaannya, kalau di Arab Saudi biasanya lebih ke pagelaran seni ya, mulai dari menyanyi, menari, ada teater juga, sampai membaca puisi juga ada di sana. Nah, ada beberapa dari mereka yang mampu ya, biasanya orang-orang mampu prianya akan membeli bahan pokok dalam jumlah besar untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang kurang mampu. Biasanya diletakkan di depan pintu rumahnya atau ke jalanan, dibagikan kepada anak-anak yang mereka temui di jalan. Nah, selain di Arab, Ibu akan mengambil contoh lagi, misalkan di Turki. Nah, untuk di Turki biasanya Idul Fitri itu disebut dengan Şeker Bayram. Apa itu? Nah, itu adalah festival gula-gula. Kenapa disebutnya festival gula-gula? Karena sajian utama yang mereka sajikan di sana adalah makanan yang manis-manis ya, mulai dari permen, coklat, makanan-makanan seperti yang kita pakai untuk berbuka ya. Nah, itu disajikan saat Idul Fitri, sampai ke makanan khas Turki sendiri yaitu baklava atau Turki delight juga disajikan di sana. Lalu Ibu ambil contoh lagi di negara India. Kalau di negara India yang khasnya itu ada
festival Chhatrat. Apa itu festival Chhatrat? Nah, biasanya para wanita di India sebelum Idul Fitri malamnya, kalau kita mau takbiran, nah di sana mereka akan menghias tangan dan kakinya menggunakan henna atau disebut apa ya, henna kalau di India, mendi ya. Oke. Nah, bisa menggunakan henna, juga menghiaskan mendi. Lalu untuk sajiannya di sana biasanya menyajikan nasi biryani dengan daging kambing ya. Nah, sedangkan di Cina, kalau di Cina ini makanannya tidak sama ya, karena geografisnya yang luas, ada yang posisinya di daerah pegunungan, ada juga yang di daerah pesisir. Nah, biasanya kalau orang Muslim Cina untuk sajian Lebaran yang dia tinggalnya di Cina Utara lebih ke daging-daging, sedangkan yang posisinya dia tinggal di Cina Selatan lebih ke ikan dan unggas yang dimasaknya. Nah, selain masakan yang khas di Cina itu adalah berkunjung ke makam leluhur. Nah, kalau di kita mengadan ya, tapi kalau di sana berkunjung ke makam leluhurnya ini khusus untuk memperingati para Muslim pada masa dinasti Qing yang dibantai. Ya, ada ratusan ribu orang pada masa dinasti Qing itu warga Muslim dibantai. Lalu untuk di Afrika Selatan memang lumayan banyak ya Muslimnya tersebar di beberapa daerah, tapi yang paling banyak biasanya di Cape Town. Nah, sama dengan di kita, mirip ya. Di sana ada berkeliling kampung meminta maaf, lalu mengenakan baju lebaran. Nah, bedanya kalau di kita hampir semuanya pakai baju lebaran ya, mau ibu, mau anak, bapak, semuanya. Kalau di sana hanya anak-anak saja yang menggunakan baju baru di lebaran. Oke, itu di Afrika. Ibu ambil satu contoh lagi. Kalau di negara Australia. Nah, di negara Australia ini walaupun di sana agama Islam itu minoritas ya, tidak banyak seperti agama yang lainnya, namun pemerintah Australia memberikan hari libur di hari Idul Fitri, jadi sama libur ya, sama seperti di kita, dan diperbolehkan juga mempergunakan jalanan umum untuk melakukan ibadah sholat Id. Oke. Nah, itu beberapa tradisi ya di negara-negara lain saat merayakan Idul Fitri. Ya, terlepas dari tradisi-tradisi di berbagai negara tadi, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut Idul Fitri? Nah, kita kan nggak hanya langsung ke perayaan ya, tapi harus mulai dari di bulan Ramadannya ibadah kita bagaimana ya. Kita harus menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari setelah selama 1 bulan kita menempa diri kita, baik itu ibadahnya puasa dan yang lain-lainnya, sehingga nanti kualitas kita sebagai manusia menjadi meningkat. Ya, paling segitu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur Madani.